Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu ditekan tombol like dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan kisahnya. Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman adalah seorang ulama dari Koto Tengah, daerah Minangkabau di Sumatera Barat. Sosok Datuk Sulaiman dikenal sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu sendiri adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Status Luwu sebagai kerajaan tertua ini menjadi tantangan tersendiri bagi Datuk Sulaiman dalam usahanya untuk menyebarkan agama Islam. Tradisi dan kepercayaan lama tentu sangatlah kuat tertanam dalam budaya masyarakat Luwu kala itu. Datuk Sulaiman bersama dengan dua orang rekannya, yakni Datuk Ritiro dan Datuk Ribandang, diutus oleh Kesultanan Aceh untuk mengislamkan masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan tersebut, ketiganya akan membagi wilayah dakwahnya masing-masing, dengan Datuk Ritiro pergi ke wilayah Bulukumba, Datuk Ribandang ke wilayah Goa Tallo, dan Datuk Sulaiman bergerak ke Kerajaan Luwu. Namun, sebelum ketiganya berpisah, ketiganya terlebih dahulu ke Makassar, lalu kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kerajaan Luwu. Tempat awal dari kedatangan Datuk Sulaiman ini adalah sebuah desa yang bernama Desa Patimang. Dilansir dari detik.com, dijelaskan bahwa Desa Patimang itu termasuk ke dalam wilayah utama Kerajaan Luwu. Kedatangan Datuk Sulaiman ini tentu menghadirkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Datuk Sulaiman ini tidak mendapatkan jalan yang mudah untuk menyebarkan agama Islam. Pasalnya, Kerajaan Luwu sangatlah kental dengan animisme dan dinamismenya kala itu. Baik itu warisan budaya, sejarah, dan agama dari para leluhur begitu kuat dan berpengaruh di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya di Kerajaan Luwu. Kepercayaan mereka terhadap para dewa dan roh-roh tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari mereka. Mulai dari perayaan pesta panen, ritual menyembuhkan penyakit, dan sebagainya, sudah pasti akan melibatkan cara-cara tradisional yang erat dengan kepercayaan leluhur. Ajakan untuk memeluk agama Islam tentunya tidak serta-merta disambut baik oleh masyarakat dan Raja Luwu kala itu. Kondisi tersebut menyebabkan Datuk Patimang membutuhkan waktu cukup lama untuk menyebarkan agama Islam di sana. Di awal kedatangannya, Datuk Patimang bersama dengan kedua rekannya, yakni Datuk Ribandang dan Datuk Ritiro, disambut oleh seorang petinggi Kerajaan Luwu, Sang Madika Bua, yang bernama asli Tandi Pau. Beliau adalah ketua adat yang memerintah daerah Bua, sebuah daerah dekat kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kedatangan ketiga mubalik ini awalnya disambut dengan kecurigaan oleh Sang Madika Bua. Namun, tatkala ketiganya menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka, maka Sang Madika Bua langsung menerima dengan terbuka. Merujuk pada buku ensiklopedia Tanah Luwu, dijelaskan kalau Sang Madika Bua sebelumnya pernah bermimpi melihat 3 matahari yang menyinari daerah tempat tinggalnya, dan beliau percaya bahwa ketiga matahari yang dimaksud dalam mimpinya tersebut adalah ketiga orang mubalik ini. Alhasil, dikumpulkanlah semua pemuka adat di daerah tersebut, dan mereka kemudian menuju ke tempat ketiga mubalik tersebut datang. Dialog dan diskusi terjadi di antara kedua belah pihak. Mereka berdiskusi tentang Islam dan ajarannya. Sedangkan, jika kita mengikuti cerita yang berkembang di masyarakat, dapat kita jumpai cerita bahwa Datuk Sulaiman sempat menunjukkan kesaktiannya, seperti menyusun beberapa butir telur dan menarik beberapa telur lainnya, dan telur-telur tersebut tidaklah pecah. Kemudian memasukkan air di dalam sebuah botol keramik, lalu dibaliknya botol keramik tersebut dan airnya tidak tumpah. Bahkan ketika dia melemparkan botol tersebut hingga pecah, airnya tetap tidak tumpah juga. Sekali lagi, ini hanyalah cerita yang berkembang di masyarakat. Menyaksikan kejadian itu, akhirnya Madika Bua percaya dengan ketiga mubalik tadi, dan beliau pun bersedia untuk memeluk agama Islam.
Masuknya Madika Buah ini tentu diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, maka Madika Buah ini kemudian mengantarkan Datuk Sulaiman dan kedua rekannya ke wilayah Malangke, yang merupakan pusat dari kerajaan Luwu itu sendiri. Setibanya di Malangke, Datuk Luwu yang kala itu dijabat oleh Lapatiarase alias Lapatiware meminta Datuk Sulaiman untuk kembali menunjukkan kesaktiannya. Datuk Sulaiman pun dengan sigap kembali menunjukkan kesaktiannya. Hal ini membuat Lapatiware jadi takjub dan akhirnya mulai terbuka untuk diskusi dengan Datuk Sulaiman. Keduanya diskusi untuk sementara waktu mengenai ajaran Islam dan tata cara beribadahnya. Sebelum akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan, Lapatiware resmi menjadi Raja Luwu pertama yang memeluk agama Islam. Sebagai pengantar, dalam sistem pemerintahan kerajaan di Sulawesi Selatan, apabila seorang raja telah memutuskan untuk memeluk suatu kepercayaan atau agama, maka rakyatnya juga harus ikut memeluk agama dan kepercayaan tersebut. Maka strategi di sini adalah mengislamkan sang raja. Jika raja masuk Islam, maka rakyatnya pun juga akan masuk Islam. Dan alhasil, masuknya Raja Luwu ke agama Islam ini resmi membuat seluruh rakyat Luwu juga ikut memeluk agama Islam. Seharusnya begitu. Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Sulaiman terbilang cukup efektif. Beliau tidak serta-merta melarang segala ritual adat lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan beliau mengubahnya menjadi lebih Islami. Masuknya tradisi Islam di kerajaan Luwu sebenarnya tidak begitu banyak mengubah konsep pemahaman masyarakat, karena masyarakat Luwu memang sejatinya percaya pada satu kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Justru, masuknya Islam ini sukses menjadikan keyakinan masyarakat itu semakin kokoh dan semakin utuh. Jadi seperti mereka telah menemukan jawaban dari pertanyaan mereka selama ini. Dalam prakteknya, wilayah Toraja maupun Rongkong menjadi daerah yang sulit menerima ajaran Islam. Daerah-daerah ini menganut erat ajaran Aluk Todolo, sebuah ajaran nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat Toraja dan juga masyarakat Rongkong. Dalam kasus masyarakat Rongkong, mereka patuh pada perintah Datuk Luwu, namun menolak kepercayaan baru yang bernama Islam itu masuk di lingkungan mereka. Alhasil, Datuk Luwu pun memaklumi hal itu dan membiarkannya. Datuk Sulaiman dalam salah satu dakwanya berpesan kepada Datuk Luwu bahwa sebagai seorang pemimpin harus berperilaku seadil-adilnya. Jika dalam sehari saja dia berperilaku adil, maka pahalanya akan sama dengan pahala sholat sebanyak 40 hari 40 malam. Dan dengan demikian, perlahan namun pasti, agama Islam mulai masuk dan tersebar di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan. Meskipun ada beberapa daerah yang menolak, namun sebagian besar masyarakat Luwu kala itu menerima ajaran Islam. Bisa dibilang, kalau Islam masuk di Luwu dengan proses yang damai dan tidak mengandung konflik yang berarti. Agama Islam diterima dengan baik dan dijalankan dengan baik pula oleh masyarakat, meskipun harus secara bertahap tentunya. Sementara itu, Datuk Ribandang pergi dari kerajaan Luwu menuju wilayah lain di Sulawesi Selatan, dan kemudian menetap di Makassar sambil melakukan syiar Islam di Goa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Sedangkan Datuk Ritiro yang ahli tasawuf melakukan syiar Islam di wilayah selatan, yaitu di Tiro, Bulukumba, Bantaeng, dan Tanete, yang masyarakatnya memang masih kuat memegang budaya sihir dan mantra-mantra. Setelah Raja Luwu dan keluarganya beserta seluruh pejabat istana masuk Islam, Datuk Patimang tetap tinggal di kerajaan Luwu dan meneruskan syiar Islamnya ke rakyat Luwu. Dia pun juga bergerak ke Supa, Sopeng, Wajo, dan sebagainya. Di kemudian hari, sang penyebar Islam itu pun akhirnya wafat. Datuk Sulaiman pun wafat dan dimakamkan di desa Patimang, kerajaan Luwu. Syekh Yusuf lahir pada tahun 1626 Masehi di wilayah Goa. Beliau berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Galarang Moncong Loe, seorang pejabat kerajaan. Sementara ibunya bernama Siti Aminah.
yang konon masih memiliki darah campuran antara bangsawan lokal dan keturunan Arab. Sejak kecil, Yusuf dikenal cerdas, tekun, dan memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Ketika usianya masih belasan tahun, ia sudah mempelajari Al-Quran, fikih, dan tasawuf dari ulama-ulama di Sulawesi Selatan. Namun jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan tak puas sampai di situ. Ia meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu ke tanah Jawa, kemudian ke Banten, dan akhirnya melanjutkan perjalanan spiritualnya hingga ke Mekah dan Madinah. Perjalanan Syekh Yusuf bukan sekadar rihlah ilmiah, tapi juga perjalanan batin. Di Mekah, ia berguru kepada ulama besar dan mendapatkan ijazah dalam berbagai bidang, seperti tarekat Halwatiyah, Qadiriyah, dan Nasabandiyah. Dari sanalah ia mendapatkan gelar Syekh Yusuf Tajul Khalwati, yang artinya mahkota bagi kaum sufi. Sekembalinya dari Tanah Suci, Yusuf tidak hanya membawa ilmu agama, tapi juga semangat pembebasan. Ia tinggal di Banten dan menjadi penasehat spiritual Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah bimbingan sang Sultan, Yusuf ikut berjuang melawan penjajahan Belanda. Namun perjuangannya membuat Belanda geram. Ia kemudian diburu, ditangkap, dan akhirnya diasingkan ke Sri Lanka dan kemudian ke Afrika Selatan. Di tanah pengasingan, Syekh Yusuf tak kehilangan sinar dakwahnya. Ia mengajarkan Islam kepada penduduk setempat dengan penuh cinta dan kedamaian. Orang-orang di Cape Town mengenalnya sebagai Tuan Guru dari Makassar, seorang yang bijak, rendah hati, dan penuh karisma. Dan hingga kini, makamnya di Afrika Selatan menjadi salah satu situs spiritual yang paling dihormati. Namun di balik kebesaran nama Syekh Yusuf, ada satu kisah mistis yang selalu hidup dalam bisik-bisik masyarakat di Sulawesi Selatan, yaitu keyakinan bahwa Syekh Yusuf adalah keturunan dari Nabi Khidir, sang nabi misterius yang disebut dalam Al-Quran sebagai penjaga rahasia ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori ini muncul karena banyak kesamaan antara kisah hidup Syekh Yusuf dan juga sosok Nabi Khidir. Keduanya sama-sama dikenal sebagai pengembara, pembimbing rohani, dan penjaga ilmu hikmah. Beberapa murid Syekh Yusuf bahkan meyakini bahwa ilmu kebatinannya berasal dari ilham Khidiriyah, yakni ilham yang datang langsung dari ruh Nabi Khidir. Selain itu, catatan lama dalam tradisi lisan Bugis Makassar menyebutkan bahwa Syekh Yusuf sering menghilang untuk beruslah, bertapa, dan berdiam diri di tempat sunyi, lalu muncul kembali dengan aura yang berbeda. Kisah-kisah ini membuat masyarakat percaya bahwa beliau mungkin memiliki hubungan langsung dengan dunia gaib yang suci. Beberapa ulama lokal juga menulis bahwa garis keturunan Syekh Yusuf bisa ditelusuri hingga ke Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun, karena dalam ajaran tasawuf, Nabi Khidir dianggap sebagai simbol ilmu sejati, maka banyak murid Syekh Yusuf yang memaknai bahwa istilah keturunan Khidir bukan secara darah, tetapi secara rohani, bahwa Yusuf adalah penerus jalan dari dakwah Nabi Khidir, membawa hikmah dan rahasia Tuhan. Dalam ajarannya, Syekh Yusuf selalu menekankan 3 hal penting: zikir, ilmu, dan amal. Baginya, seorang muslim sejati bukan hanya rajin beribadah, tapi juga harus aktif memperbaiki masyarakat dan melawan kezaliman. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Begitu pesan yang sering dia sampaikan. Ia mengajarkan tarekat Halwatiyah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tarekat Persis Syekh Yusuf bukanlah jalan untuk lari dari dunia, melainkan jalan untuk menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan. Ia menolak paham fatalistik dan mengajarkan bahwa tasawuf sejati harus melahirkan keberanian dan tanggung jawab sosial. Karena itulah,
Syekh Yusuf dikenal bukan hanya sebagai sufi, tapi juga sebagai pejuang kemerdekaan spiritual dan politik. Ia menulis banyak karya seperti Safinatun Najah, Al-Barakat As-Sailaniyah, dan Taj As-Salatin yang berisi panduan hidup, sufi, etika, dan perjuangan melawan penindasan. Bahkan dalam pengasingannya di Afrika, ajarannya melahirkan generasi muslim yang kuat dan beradab. Mereka menjadikan Islam bukan sekadar ritual, tetapi kekuatan moral untuk melawan penjajahan dan ketidakadilan. Jejak ajaran Yusuf hingga kini masih hidup di Cape Town dan juga di tanah kelahirannya di Goa. Kita kembali ke teori keturunan Nabi Khidir. Sebagian peneliti modern memandangnya sebagai simbolisasi spiritual, bukan fakta genealogis. Menurut mereka, masyarakat tradisional Sulawesi menggunakan mitos tersebut sebagai cara untuk memuliakan sosok Syekh Yusuf, menempatkannya di antara dunia manusia dan dunia para wali. Namun, tak sedikit pula yang meyakini bahwa Syekh Yusuf memang memiliki karomah luar biasa yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Beberapa catatan Belanda bahkan mencatat bahwa Syekh Yusuf adalah tahanan yang tak pernah kehilangan wibawa meski dalam rantai. Mereka menggambarkan aura yang terpancar dari dirinya sebagai sesuatu yang menenangkan sekaligus menakutkan. Dalam pandangan masyarakat Goa hingga kini, Syekh Yusuf bukan hanya pahlawan nasional, tapi juga wali penjaga tanah Sulawesi. Banyak peziarah datang ke makamnya di Lakiung untuk memohon berkah dan mengingat perjuangannya. Mereka percaya semangat Syekh Yusuf masih menjaga ketenangan dan kesejahteraan negeri ini. Mitos tentang keturunan Nabi Khidir pun kini menjadi bagian dari keagungan cerita rakyat Sulawesi. Ia bukan sekadar legenda, melainkan sebuah simbol bahwa dari tanah Makassar pernah lahir seorang manusia yang menembus batas dunia fisik dan spiritual. Syekh Yusuf Al-Makassari mengajarkan bahwa manusia harus terus berjalan seperti Khidir, menelusuri jalan panjang kehidupan dengan hati yang tenang, sabar, dan penuh ilmu. Ia mengingatkan bahwa cahaya Tuhan bisa ditemukan bukan di langit, tapi dalam hati manusia yang bersih dan juga yang tulus. Dan kini, nama Syekh Yusuf tak hanya tertulis dalam buku sejarah, tapi juga dalam hati jutaan orang di Indonesia, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Ia menjadi jembatan antara dunia ilmu dan dunia hikmah, antara bumi Goa dan langit ketuhanan. Sebuah kisah yang tak akan pudar, kisah tentang manusia yang diyakini membawa darah atau setidaknya semangat dari Nabi Khidir, sang penjaga rahasia alam semesta. Sultan Hasanuddin lahir di Goa pada tahun 1631 dengan nama lengkap I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Riballa Pangkana. Ia adalah putra dari Sultan Malikus Said, penguasa kerajaan Goa yang saat itu menjadi salah satu yang terkuat di kawasan timur Nusantara. Sejak muda, Sultan Hasanuddin dikenal cerdas, tegas, dan memiliki kemampuan diplomasi serta strategi militer yang luar biasa. Ia dibesarkan di tengah situasi politik yang tegang, saat kekuatan kolonial Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan melalui jalur perdagangan rempah-rempah dan juga aliansi politik. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1653, Sultan Hasanuddin naik tahta dan melanjutkan cita-cita besar Goa, yaitu membangun kekuasaan maritim yang kuat dan menolak dominasi asing. Namun, di balik cita-cita mulia itu, muncul tantangan internal, terutama dari kerajaan-kerajaan Bugis yang memiliki sejarah panjang bersaing dengan kerajaan Goa. Sebagai sultan muda, Sultan Hasanuddin melihat stabilitas kawasan sebagai kunci kekuatan melawan Belanda. Ia berupaya mempersatukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan di bawah pengaruh kekuasaan Goa. Namun cara yang ditempuhnya seringkali keras
bahkan dianggap menindas oleh sebagian kalangan Bugis. Dalam catatan lisan masyarakat Bugis, banyak kisah tentang bagaimana Sultan Hasanuddin memaksa bangsawan dari Bone, Sopeng, dan Wajo untuk tunduk pada Goa. Beberapa di antaranya bahkan ditahan atau diasingkan karena menolak bergabung dengan Goa, dan Goa menganggap ini sebagai langkah politik, sedangkan orang-orang Bugis melihatnya sebagai bentuk penaklukan dan penjajahan. Kebijakan paling kontroversial adalah sistem kerja paksa terhadap rakyat Bugis untuk membangun benteng dan infrastruktur pertahanan kerajaan Goa. Bagi pihak Goa dan Makassar, itu adalah upaya untuk mempertahankan wilayah dari ancaman POC. Namun bagi banyak orang Bugis, itu adalah bentuk pemaksaan yang melukai harga diri mereka sebagai masyarakat yang merdeka. Jadi sampai sini kita bisa tahu bahwa ini adalah kebijakan yang serba salah. Seorang penutur Bugis dari Sopeng dalam catatan kolonial Belanda abad ke-17 menggambarkan bahwa kami bekerja bukan untuk tanah kami, tapi untuk benteng mereka. Kalimat itu menjadi simbol luka yang masih diingat di sebagian wilayah Bugis hingga hari ini. Sedangkan dari sudut pandang orang-orang Makassar, Sultan Hasanuddin tak pernah melihat tindakannya sebagai bentuk penindasan. Ia meyakini bahwa hanya dengan kekuatan yang terpusat, maka rakyat di seluruh Sulawesi Selatan bisa bertahan dari cengkraman Belanda. Persatuan, meski dipaksakan, dianggap lebih baik daripada kehancuran di bawah penjajahan. Dalam rapat-rapat istana, Sultan Hasanuddin juga sering mengingatkan kepada para bangsawan Goa bahwa Belanda tidak datang membawa kedamaian, mereka datang membawa rantai. Kalimat itu menggambarkan keyakinannya bahwa waktu untuk berdebat sudah selesai dan tindakan keras adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Namun kebijakan ini menciptakan jurang ketidakpercayaan. Kerajaan Bone di bawah Arung Palaka menjadi pihak yang paling keras menentang dominasi kerajaan Goa kala itu. Konflik pun tak terhindarkan, bukan hanya antara Goa dan Belanda, tetapi juga antara Goa dan Bugis itu sendiri. Jadi pihak kerajaan Goa menghadapi musuh di luar dan di dalam. Ketika Arung Palaka melarikan diri ke wilayah Buton, ia membawa dendam mendalam terhadap kerajaan Goa. Di kemudian hari, dendam itulah yang akan menjadi titik balik sejarah Sulawesi Selatan saat Arung Palaka kembali dengan bantuan pihak POC Belanda untuk menjatuhkan Sultan Hasanuddin. Dalam Perang Besar Makassar di tahun 1666 hingga tahun 1669, pasukan Belanda dan sekutunya dari Bone mengepung kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin berjuang habis-habisan mempertahankan benteng Somba Opu. Meski kalah jumlah dan persenjataan, namun semangat juangnya tidak padam. Dalam pertempuran itu, Sultan Hasanuddin sering turun langsung ke medan perang. Ia bukan hanya pemimpin di singgasana, tapi juga di garis depan. Banyak prajurit Makassar yang bersumpah untuk tidak menyerah, dan mereka terinspirasi dari keberanian Sultan Hasanuddin. Namun, sejarah menulis dengan tinta yang pahit. Di tahun 1669, benteng Somba Opu jatuh. Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya, yang menjadi simbol kekalahan kerajaan Goa dan juga kemenangan POC, serta kerajaan Bone. Bagi rakyat Makassar, itu bukan kekalahan yang disebut sebagai kalah dengan terhormat. Mereka kehilangan banyak saudara, banyak tanah. Namun, nama Sultan Hasanuddin tetap hidup sebagai pahlawan yang melawan penjajah sampai titik darah penghabisan. Sementara bagi sebagian masyarakat Bugis, perang itu menjadi saat di mana mereka bisa membebaskan diri dari kekuasaan Goa yang dianggap mengekang mereka selama ini. Arung Palaka dianggap sebagai pembebas, meski kemudian sejarah juga menilai bahwa aliansinya dengan Belanda membawa dampak kolonialisme yang panjang. Disinilah sejarah menjadi rumit. Siapa pahlawan, siapa penindas, semuanya tergantung dari sudut pandang. Di satu sisi, Sultan Hasanuddin berjuang melawan kekuatan asing.
Di sisi lain, ia menerapkan kekuasaan yang keras terhadap bangsa serumpunnya. Beberapa sejarawan Bugis menilai Sultan Hasanuddin sebagai sosok yang gagal memahami konsep ade atau harga diri dalam masyarakat Bugis, yang tak bisa ditundukkan oleh kekuatan semata. Ia lebih melihat wilayah Bugis sebagai bagian dari strategi politik, bukan sebagai mitra yang sejajar. Namun tentu saja, sejarawan Makassar membela bahwa tanpa langkah keras, maka Sulawesi Selatan akan lebih cepat jatuh ke tangan VOC. Ia berusaha mempertahankan kedaulatan lokal dengan cara yang dianggap paling efektif di zamannya, yaitu kekerasan. Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1670, hanya setahun setelah kejatuhan Kerajaan Goa. Ia dimakamkan di Katangka, dan bagi rakyat Makassar, ia dikenang sebagai sultan terakhir yang berani menantang kekuasaan asing secara terbuka. Tahun 1973, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Gelar itu dimaksudkan untuk menghormati perjuangannya melawan penjajahan, bukan untuk menilai kebijakan internalnya secara mutlak seluruhnya. Namun di balik penghargaan itu, diskusi sejarah tetap hidup. Banyak akademisi dan budayawan Bugis Makassar berdebat apakah kepemimpinannya layak disebut sebagai pahlawan bagi seluruh Sulawesi Selatan atau hanya bagi sebagian saja. Jawabannya mungkin terletak di antara keduanya. Sultan Hasanuddin adalah manusia yang hidup dalam zaman perang dan ketidakpastian. Ia mengambil keputusan berdasarkan keyakinan bahwa kekuatan adalah kunci untuk bertahan hidup. Dalam keyakinannya itu, ia mencintai tanahnya, meski caranya melukai sebagian besar saudaranya sendiri. Maka apakah Sultan Hasanuddin layak disebut sebagai pahlawan nasional? Jawabannya adalah iya, jika kita melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan dan keberanian yang luar biasa. Tapi juga ia adalah pengingat bahwa kekuasaan dan idealisme bisa berbenturan, bahwa bahkan seorang ayam jantan dari timur pun bukan tanpa bayang-bayang di sayapnya.